peninggalan kebudayaan apa ini tadi? Megalitik. Megalitik, betul. Nah, setelah kita tahu ide pokok dari ketiga paragrafnya, kita simpulkan di sini mana yang bisa mewakili keseluruhannya. Kira-kira mana dari jawaban A, B, C, D, E? Tadi kayaknya ada yang masuk ya? Ada yang masuk lagi ya? Enggak, Kak. Oh, nggak ada. Tadi bunyi apa ya? Lagi record. Oh, oke. Gimana Bintang? Mana yang bisa mewakili keseluruhannya? Bentar, Kak. Mm-mm. Peninggalan budaya megalitik. Pas ada. Kenapa? Lirih sekali suaranya. Lagi baca, Kak. Oh, lagi baca, kirain udah jawab. Oke, oke. Kalau yang B itu umum banget ya sih, Kak? Yang Saya B, bingung kalau ya. Ya, yang B emang umum. Nah, kalau yang lain bisa mewakili nggak? Kalau yang umum kan udah jelas berarti bisa mewakili ya. ya, Ada nggak yang bisa mewakili tapi lebih spesifik gitu? yang C deh. Apa? C. Yang C. Oh, Kalau yang A mungkin nggak? Ini dibahas nggak nih? Yang Ijen, kawasan lembah, yang Ijen, Kabupaten Bondowoso dan Jawa Timur, Jember. Di sini enggak kan, nggak ada ya. Ini Sulawesi yang jelas ada. salah nih. Kalau ini ada kemungkinan ya karena dia hal umum ya, bersifat umum. Kemudian yang C, pola pemukiman penduduk pada kebudayaan megalitikum. Ini dibahas di mana? Dibahas di paragraf terakhir ini Tiga dia. ya. Paragraf 3. Cuma dibahas di situ. Nah, pola pemukiman ini bagian dari peninggalan kebudayaan megalitikum. Tapi kan di sini nggak cuma bahas tentang pola pemukimannya doang ya, kan banyak ya peninggalannya. Jadi ini kurang tepat ya, terlalu sempit gitu. Dibahasnya cuma di paragraf ketiga doang. Terus penjabaran teori difusionis mengenai kebudayaan megalitikum di Indonesia. Ini cuma ngutip sedikit Paragraf nih 2. tentang teori difusionis, iya. Tapi di paragraf satu, di paragraf keduanya kan nggak dibahas. Di paragraf satu dan ketiganya nggak dibahas tentang teori ini. Jadi nggak bisa juga. Nah, yang E kan sama ya, tentang teori Ya, difusionis. Jadi sampai jawabannya yang B, iya. Kita pilih yang hal umum, yang bisa mewakili semuanya. Ini peninggalan kebudayaan megalitikum. Peninggalannya kan tadi ada beberapa ya, dan di beberapa tempat gitu kan. Untuk hal umumnya bisa masuk. Ya sebelum kita tahu peninggalannya apa aja kan kita harus tahu megalitikum tuh apa sih sebenarnya, ya kan? ya, Kebudayaan megalitikum tuh seperti apa? Nah, ini dijelasin di sini, ya kan? Habis itu eh, sejak kapan dia ada di Indonesia? Umurnya berapa ratus tahun? Nah, ini dibahas di sini. Waktu kehadiran atau umur dari kebudayaan megalitikum. Baru di sini peninggalannya. Ya, jadi ini bisa mewakili keseluruhan. Sehingga jawabannya adalah B.
gitu ya. Cari yang bersifat umum. Kalau bisa sih umum tapi spesifik gitu dengan ini. Nah, atau kalau misalnya bingung spesifik itu maksudnya kayak gimana, dibandingin aja sama yang lain. Spesifik itu bukan berarti sempit ya, tapi lebih ke kan biasanya apa namanya? Kayak kebudayaan megalitikum. Kalau saya kebudayaan megalitikum itu kan terlalu luas, bisa peninggalannya, bisa apa karakter hidupnya kayak apa dulu ya kan megalitik itu seperti apa. Oke, yang lebih dibahas banyak kayak gitu. Lebih umum. Nah, terus eh bisa mewakili keseluruhan ide pokok yang ada, nggak melenceng. Kalau udah kayak ini ya opsi jawaban udah nggak ada di sini, dilihat nggak ada, berarti udah pasti bukan jawabannya. Bahkan yang ada aja belum tentu itu jawaban kan, karena itu tadi dia bersifat umum nggak bisa mewakili keseluruhan isinya apa enggak. Itu sih intinya ya. Kalau ada soal semacam ini ya, mudah-mudahan nggak ada masalah, bisa jawab dengan benar. Nomor 42. Maksud dari kalimat kutipan di atas adalah berbeda dengan di wilayah Eropa yang dimulai pada kurun waktu masa Neolitik, kehadiran kebudayaan megalitik di Indonesia masih menjadi silang pendapat. Apa artinya silang pendapat? Debat ya, masih Ya, masih diperdebatkan betul. Jadi ini diperdebatkan atau masih menjadi perdebatan. yang D berarti kan. Yang D. D. Kebudayaan di wilayah Eropa dimulai dari masa Neolitik. Ya, kalau Eropa udah jelas di masa Neolitik, sedangkan masa kebudayaan megalitik di Indonesia masih menjadi perdebatan. Ya, betul, D. 43. Berdasarkan teks tersebut, istilah pertanggalan karbon C14 memiliki definisi apa? Ini udah kakak kutipkan. Berdasarkan teks ini clue-nya. Tadi teksnya kan lumayan banyak, tapi untuk pertanggalan karbon itu hanya ada di paragraf keberapa ya kakak lupa. Kedua, poin Kedua terakhir. iya. Kedua. Jadi kakak kutipin paragraf keduanya doang di sini. Kalimat terakhir iya. Coba dibaca bintang kalimat terakhirnya. Jumlah situs megalitik di Indonesia ternyata mempunyai umur lebih muda dibandingkan dengan juga. Mana Namun sih? demikian untuk Heeh. namun demikian untuk memperkuat bukti-bukti tentang kehadiran kebudayaan megalitik di Indonesia, Mm-mm. perluasan pertanggalan karbon C14 terhadap situs-situs megalitik masih sangat dibutuhkan. Oke, dari satu kalimat ini kita bisa menyimpulkan definisi pertanggalan karbon nggak? Udah kebayang nggak pertanggalan karbon tuh apa sih dari kalimat ini? Ada bayangan nggak? Kalau bisa disimpulkan definisinya berarti tinggal kita lihat pilihan gandanya. Tapi kalau belum bisa kita lihat kalimat yang lain yang ada pertanggalan karbonnya lagi. Gimana? Nah, para penganut dari teman-teman mau Mm, nggak dikasih tahu kan? hmm? Nggak apa? Nggak Gak bisa kebayang sih. nyimpulin. Karbon akan ditemukan Definisi. dalam waktu tertentu. Oh, akhirnya pasti dong itu perbandingan. Ternyata Gimana? Ini kan secara sederhananya kalimat ini tuh maksudnya ini jadi yang buat udah yang apa? yang Yang E teknik. Taunya dari mana nih yang E? ya mungkin atom karbonnya ada yang itu Yang bisa E kan? dibanding gitu. Iya,
Untuk menentukan umur benda ya, umur benda arkeologi. arkeologi. Mm-mm. Pertama di sini untuk kalimat terakhir ini dia bilang buat memperkuat bukti-bukti tentang kehadiran kebudayaan megalitik, perluasan pertanggalan karbon terhadap situs-situs megalitik masih sangat dibutuhkan. Berarti kan dia punya punya apa ya? Sorry sorry ini kenapa coret-coret begini? Kalau dibilang dibutuhkan berarti dia punya fungsi ya untuk memperkuat ini kehadiran dari kebudayaan megalitik. Nah, untuk itu kehadiran ini biasanya berkaitan dengan usia kan. Dia dari kapan nih? Datangnya pas kapan? Nah, nanti untuk menunjukkan usia di situ atau umur. Kalau misalnya kita belum bisa menangkap maksud kalimat ini, kita bisa lihat kalimat selain itu yang ada pertanggalan karbonnya itu kalimat sebelumnya nih ada pertanggalan karbon. Dalam perkembangannya menunjukkan bahwa didasarkan pada pertanggalan karbon yang telah dilakukan terhadap sejumlah situs megalitik di Indonesia, ternyata mempunyai umur lebih muda dibandingkan dengan pendapat klasik tersebut. Nah, ini berdasarkan pertanggalan karbon. Jadi pertanggalan karbon dijadikan dasar untuk menentukan umur. Nah, berarti benar ya. Yang teknik yang digunakan untuk menentukan umur benda arkeologi atau fosil, karena ini lagi bicara tentang peninggalan masa neolitik, masa megalitik, berarti kan ada kaitannya dengan arkeologi dan fosil ya, arkeologi dan fosil yang udah di tadi ada artefak, fitur gitu kan dengan menghitung perbandingan rasio karbon spesimen di alam. Ini yang paling nyambung. Jadi jawabannya gitu ya. Selanjutnya 44. Kelemahan teks tersebut adalah, nah ini kalau berbicara kelemahan itu karena ini ada bandingannya antar paragraf, antar kalimat, terus banyak ditemukan kalimat sumbang, banyak ditemukan kalimat tidak efektif. Ini kita hampir ngecek keseluruhan ya. Ini paling susah ini Kak. Iya, sebetulnya gampang Salah sih, dulu. cuman butuh waktu banyak aja, butuh waktu yang lama karena mesti dicek kan satu-satu. Kalau hubungan antar paragrafnya jelas nggak? Tadi kan kita udah tahu ide pokoknya. Jelas tuh. Jelas ya, berarti ini bukan ya. Hubungan antar kalimat tidak sejajar. Nah, ini tolak ukurnya agak susah. Sejajar, ya sebetulnya sejajar itu ya setara ya antar kalimatnya. Kalau ada kalimat-kalimat yang menunjukkan hubungan kesetaraan, misalnya eh, kayak penambahan, ya pemerincian, kemudian pemilihan yang menunjukkan pilihan, itu kan harus setara ya. Perbandingannya harus apa? Setara. Jadi ini mesti lihat banyak nih ya. Nah, untuk yang hubungan intrakalimat ini lebih spesifik ya dibandingkan yang ini. Karena kalau ya sebetulnya sama sih, cuman ngelihatnya agak susah kalau yang ini ya. Hubungan intrakalimat tuh lebih mudah dikenali. Kesejajaran itu terletak di kalimat yang mengandung pemerincian sama kayak tadi pemilihan. Nah, itu kalau pemerincian tandanya ada kata dan seperti terus koma-koma yang banyak gitu. Terus kalau apa tadi? Pemilihan itu berarti ada kata atau ya. Dilihat di situnya mana yang sejajar. Lihat di sini. Kita copy aja kali ya. Atau gini aja deh, karena tinggal lihat salahnya ya. Hmm, kasih contoh ini ya. Dikatakan sejajar itu bisa dilihat dari bentuk atau jenis katanya, kelas kata.
Ya, bentuk itu misalnya ini baik berbentuk artefak maupun fitur. Baik dan maupun dia menunjukkan penambahan, hubungan penambahan pemerincian gitu loh. Jadi ini adalah salah satu hasil kebudayaan masa lampau baik berbentuk artefak maupun fitur. Jadi kebudayaan masa lampau bisa bentuknya artefak dan fitur gitu kan. Nah, ini dua hal ini yang dirincikan kan ya. Sehingga dua hal ini nih artefak dan fitur bentuknya harus sama dan kebetulan di sini bentuknya sama, sama-sama kata dasar. Jadi tepat dan dia sama-sama nomina juga ya. Jadi sesuai. Kemudian ada lagi enggak? Ini baik secara sebagian maupun keseluruhan. Kalau dari bentuk sih dia beda ya. Ini sean, sementara kalau keseluruhan ke an. Tapi dari kelas kata setara enggak? Setara. Mereka ini adalah kata bilangan. Ya. Kalau kita harus maksain ini bentuknya harus sama, malah jadinya aneh. Misalnya kita mau mempertahankan sebagian nih, berarti kan kita pakai imbuhan se dan imbuhan an ya. Nah, masa ini diganti seseluruhan, kan aneh. Atau Ya kita aneh mau sih. mempertahankan keseluruhan, berarti ini diganti jadinya kebagian. Nah, kebagian kan beda arti lagi, ya kan dengan sebagian. Ya, jadi dua hal itu tidak harus selalu ada dua-duanya, ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang bisa bentuknya disamakan, berarti disamakan. Kalau nggak bisa ya udah jangan dipaksakan daripada nanti maknanya jadi beda. Nah ini berarti udah bener ya, dia sama-sama kata bilangan. Kemudian ada lagi nggak yang ada kata baik atau ada koma-koma gitu? Nih seperti jalan atau lubang sampah. Nah ini sama-sama nomina. Terus ini baik yang berlangsung pada masa prasejarah maupun masa-masa yang lebih kemudian atau masa-masa yang lebih terkini gitu ya maksudnya. Itu juga em, setara. Selanjutnya mana lagi? Ini ada koma-koma. Apakah bentuknya sama? Pada dekade itu kemudian pengamatan mengenai distribusi situs-situs megalitik di Indonesia dikembangkan melalui penelitian di beberapa wilayah, antara lain di Gunung Kidul oleh Hari Sukendar, pola pemukiman megalitik di Sumba Barat oleh Bagio Prasetyo, distribusi warga pada masyarakat Taumbulu di Sulawesi Utara dan Kalamba di Lore, Sulawesi Tengah oleh Dwi Yuniarti Umar. Serta kajian lingkungan bla 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 sama ya bentuknya. Jadi untuk ke paralelan atau kesejajaran tadi Oh, Kak, tidak sejajar ini salah. Kak, Ya? izin toilet sebentar, Kak. Oh, Semenit. boleh boleh. Boleh boleh silakan silakan. Jadi kita lanjutkan.
Halo, Ya, halo Bintang, udah? sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk yang kalimat sejajar dia nggak ada masalah nih. Hubungan intra-kalimat yang tidak sejajar dia nggak ada masalah. Nah, sekarang tinggal banyak ditemukan kalimat sumbang dan banyak ditemukan kalimat tidak efektif. Kita harus bisa membedakannya. Kalimat sumbang itu yang seperti apa, kalimat tidak efektif yang bagaimana. Nah, Bintang apakah sudah paham bedanya maksud dari ini, Kalau dua nggak ini? salah yang efektif itu yang subjek yang nggak jelas bukan sih? Subjek predikatnya nggak ada gitu ya, atau salah satunya nggak ada. Terus apa lagi? Nah, kalau sumbang sih bingung deh. Apa sama kayak kata tidak baku atau gimana? Nah, sumbang ini lebih luas dari kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu kan prinsipnya ada subjek predikat atau kelengkapan struktur ya, sama kelogisan. Jadi kalimatnya harus logis, kemudian kehematan, nggak boleh mengulang-ulang kata yang sama atau kata yang maknanya sama dalam satu kalimat. Terus ada dia nyambung dengan kalimat yang lain itu ya. Sementara kalau sumbang itu dia lebih luas. Sumbang itu artinya salah ya. Jadi kalau kalimat sumbang, sumbang itu bisa diartikan tidak efektif. Ini kalimat sumbang. Berarti kalimat yang tidak efektif. Terus ada salah ejaan. Salah ejaan tuh maksudnya yang harusnya kapital ditulis kecil, yang harusnya dicetak miring ditulis tegak, atau sebaliknya ya. Terus biasanya ada kesalahan misalnya yang harusnya pakai I tapi pakainya E, atau kebalikannya. Saya yang harusnya pakai I tapi pakai E apa biasanya? Kata nasehat. Ini salah nasehat. Yang betul adalah Nasihat. ya yang betul nasihat. Tapi kan lebih familiar ini ya nasihat ya, lebih sering dipakai nasihat. Padahal itu salah. Terus kayak yang harusnya tapi ditulisnya I. Nah, apotek ya, yang betul apotek bukan apotik. Nah, ini eh kesalahan ejaan ini dimasuk Hmm. ke sini. Ini disebut juga kalimat sumbang. Terus salah tanda baca. Salah tanda baca, bisa salah tanda titik, koma, atau tanda yang lain. Biasanya sih yang perlu dicermati itu tanda koma ya. Kalau tanda titik kan jelas ya, dia di akhir kalimat gitu kan, lebih jelas. Nah, tanda koma nih yang biasanya yang harusnya ada tapi nggak ada, atau kebalikan. Yang sebetulnya nggak perlu tapi dikasih tanda koma gitu. Nah, itu sering. Terus tanda petik dua gitu. Kapan kita harus pakai tanda petik dua atau kapan kita harus biasanya tanda petik dua itu sama ini yang membingungkan petik dua dan cetak miring ya. Hmm. Kalau penulisan judul buku kita harus cetak miring, tapi kalau penulisan judul artikel atau judul bab yang ada di buku berarti harus di tanda petik dua, itu bedanya ya. Jadi kalau lingkupnya lebih luas pakainya eh, cetak miring. Hmm. Mm-mm. Kalau yang ada di dalamnya berarti pakainya tanda Dua. petik. Nah, ya kayak gitu. Dan tanda ini tanda hubung. Tanda hubung itu kan ada eh, bentuknya kayak gini ya. Nah, atau kita sebut mungkin seringnya nyebutnya tanda strip. Nah, tanda strip itu ada dua macam. Strip yang pendek sama strip yang panjang. Yang pendek namanya tanda hubung, yang panjang namanya tanda pisah. Ini yang sering ketuker. Oh, Kapan kita mesti pakai yang pendek, kapan mesti pakai yang panjang. yang panjang kalau yang kalimat sudah ditaruh di bawah, itu kan ya?
Yang kalimat nggak cukup terus taruh di bawah. Iya. Itu apa enggak? Pendek atau panjang? Itu yang pendek. Misalnya nih, kita mau Hubung. nulis nasihat di akhir baris. Terus cukupnya kayak gini doang. Nasihat. Berarti ini pakainya yang Kecil. kecil. Tapi kalau yang pendek tuh gini, cara mudahnya nih ya. Kalau Kalastri cara mudahnya gini. Pendek biasanya dia nggak mengubah bacaan. Artinya nggak bisa dibaca dengan kata bantuan yang lain. Misalnya nih, kayak nasihat di sini tanda strip kan nggak dibacanya nasi strip hat atau nasi sampai hat kan? Mm. Ya udah bacanya nasihat. Ini seolah-olah nggak ada tanda ini. Kalau kita lisankan ini nggak terbaca, ya kan? Atau kata ulang nih, siswa-siswa. Kan tanda strip ini nggak kita baca siswa sampai siswa. Ya kan? Seolah-olah nggak ada siswa-siswa biasa aja. Tapi kalau Jakarta, strip Bogor, Jakarta sampai Bogor. iya, ini Jakarta sampai Bogor atau dari Jakarta ke Bogor. Kan ada apa pelafalan kata lain yang di sini nggak ada. Jadi ini bisa mewakili kata sampai, bisa mewakili kata ke, ya kan? Sementara kalau ini nggak dianggap gitu. Kalau dilisankan dia nggak dianggap. Terus untuk yang ini ya, contoh lainnya di PHK kan nulisnya kayak gini nih. PHK kan pakai kapital semua, sementara di ini kan kecil. Nah, huruf kecil dengan huruf kapital tuh harus dipisahkan. Jadi harusnya kan ini nyambung nih karena kata kerja ya di PHK. Berarti harusnya nyambung, tapi karena beda huruf, beda jenis huruf, maka harus dipisah. Nah, ini ada kata penghubungnya supaya menandakan bahwa itu satu kata gitu. Terus kalau yang itu Kak, misalkan Apa? kean, misalkan Mm-mm. 18 tahunan itu yang abad Nah, ke-18-an ya, gimana? misalnya tahun 90-an gitu ya. Nah, ya. Kalau kita mau pakai angka dengan huruf, itu kan udah beda jenis. Berarti pakai yang kecil kayak gini. Pokoknya yang kecil tuh buat pemisah yang harusnya digabung gitu loh. Tapi karena dia Hmm. beda jenis, harus ada penghubungnya kayak gitu. Terpaksa dipisah tapi harus ada Oh, penghubungnya. Intinya gini, oh, oh. kayak analoginya ya, orang-orang punya relationship. Terus kan lazimnya bareng-bareng dong menjalani hidup Hmm. bersama gitu kan. Tapi karena misalnya beda kampus, beda apa ya, ada urusan lain yang mengharuskan terpisah, ini kan pasti tetap ada ikatan eh, yang bisa menjaga hubungan itu, ya kan? Misalnya tetap Ya, komunikasi, kayak gitu LDR. kan? Ada penghubungnya gitulah, anggapannya seperti itu. Yang harusnya bersatu, tapi karena satu dan lain hal dipisahkan, supaya tetap bersatu ya harus ada jalinannya, harus ada apa penghubungnya gitu. Tapi kalau yang ini eh, untuk menyatakan kata sampai ke gitu. Ada rentang lah. Bentar ya, kakak Oh, mau Kak, mau ini dulu apa? kalau Ngecas laptop. Mana laptop ininya? Nggak cukup. Gitu ya, paham nggak bedanya bintang? paham, paham. Paham, Terus oke. sama satu lagi Kak, kalau Boleh. 4 tahunan itu aneh berarti nyambung ya? Nggak Iya, nggak kalau pakai itu kan nggak pakai strip, kalau itu kan ini 4 tahunan berarti ada masuk ke tahun tahunnya ya. 4 tahunan. Empatnya 4 angka, tahunannya Iya, biasa kayak gitu. gini. Itu tulisannya biasa karena an-nya kan ikutnya sini. Ini udah beda beda kata kalau 4 tahunan nggak digabung. Paham nggak? An-nya itu Paham, ikutnya paham. Ikut tahun, tahun. jadi dia nggak perlu ini. Karena dia sama-sama huruf kan. Tapi kalau an di sini 90-an karena dia 90 terus dapat imbuhan Angka. an gitu. Oh iya, satu lagi, kata asing. Kan kita suka ini ya apa menggunakan bahasa campuran gitu. Padahal udah ada padanannya di bahasa Indonesia, tapi kita mungkin lebih sering pakai yang bahasa asingnya. Misalnya kata download.
Download itu kan di bahasa Indonesia udah Kirim. ada, unduh. Tapi kan kita Udah. masih suka bilang, itu di-download dulu. D-nya kan bahasa Indonesia. Sementara download itu masih kata asing kan. Nah, berarti itu beda jenis. Tulisnya gimana? Kalau download kata asing kan harus dicetak miring ya. Ya, cetak miring. Atau kalau di tulis tangan berarti di garis bawah. Sementara kata di, imbuhan di ini karena dia bahasa Indonesia ya dia tegak, nggak perlu diapa-apain gitu kan. Sementara di ini yang downloadnya, download, ya bener, kayak gini ya, jadi jelek, nggak apa-apa ya. Di download ini harus di garis bawah. Dan ini adalah satu kata, bukan dua kata. Ya, D-nya imbuhan, sehingga ini harus ada tanda penghubungnya. Nah, ya. Gitu. Pokoknya kalau ada yang beda, itu harus beda tapi harus menyatu, maka harus ada itu tadi, tanda strip ya. Nah, ini untuk kesalahan tanda baca yang sering keluar. Jadi kalau misalnya kita lihat tanda koma, kita lihat tanda strip, bisa langsung dicek penggunaannya bener apa enggak gitu. Kemudian ada kesalahan apa lagi? Konjungsi, preposisi. Konjungsi atau kata hubung, dia kan tiap konjungsi punya fungsi ya, punya fungsi untuk menyatakan hubungan. Misalnya konjungsi intrakalimat berarti hubungan antara klausa yang ada di dalam satu kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat berarti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, ya kan? Dia menunjukkan hubungannya. Nah, kalau preposisi ini kata depan. Kata depan biasanya untuk menyatakan waktu, menyatakan tempat, menyatakan cara, gitu. Menyatakan apa lagi? Waktu, tempat, biasanya itu ya di dalam ketujuan ya, gitu. Nah, ini kadang nggak sesuai dengan konteksnya, padahal tadi udah punya fungsi masing-masing tapi nggak sesuai konteks. Nah, itulah semua yang disebut kalimat sumbang. Jadi kalau kesalahannya nggak cuma kalimat efektif doang, berarti kita pilih yang sumbang. Tapi kalau Hmm. kesalahannya cuma kalimat tidak efektif, berarti kita pilih yang E. Nah, sekarang kita lihat lagi ya teksnya. Itu Yang tadi di itu Kak, mana? paragraf 3 paling awal. Oke, Paling salah. awal, Selain tinggalan atau selain peninggalan. hadirnya tinggalan megalitik. Tinggalan itu berarti barang peninggalan. Ya lebih tepat peninggalan sih ya, hadirnya peninggalan megalitik ini ya. Oke, kata ini. Ya. Terus ada lagi nggak? Kalau tanda hubungnya ini tepat, tanda komanya tepat nggak? Gue lagi hadirnya tinggalan. Saya tahu nggak? Saya Nggak tahu. kalau koma susah banget. Kawan susah. Jadi kamu pernah pernah lihat kata selain itu? Selain itu, ya. Selain itu di awal kalimat, pernah nggak? Nah, Pernah. Biasanya ada tanda koma nggak? biasa sih pakai. Biasanya pakai. Nah, itu benar. Jadi kata selain itu eh, adalah konjungsi antar kalimat ini. Sama itu kayak yang induk kalimat sama anak kalimat sih bingung kalau koma. Oh iya, ini kita bahas ini dulu ya. Konjungsi antar kalimat. Nah, penulisan konjungsi antar kalimat itu memang di awal kalimat terus harus diikuti tanda koma. Tuh, selain itu. Terus di sini kok selain bla 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 gitu ya. Itu kan kata kata ganti ya itu. Nah, di sini dia tidak digantikan dengan kata itu, melainkan langsung disebut halnya apa. Selain tinggalan maupun situs-situs arkeologi lainnya. Jadi kata ini frasa ini sama dengan kata itu. Ya,
Sering Kalau kita ditanya di ganti soal. dengan kata itu, berarti kan harus ada tanda koma. Nah, jadi ini tepat tanda komanya. Gitu. Ini untuk tanda koma. Terus tadi induk kalimat dan anak kalimat. Saya kasih contoh yang mudah aja ya. Eh, ibu memasak nasi ketika aku baru bangun. Ini intinya apa sih? Ibu ini sebagai subjek. Aku bisa juga sebagai subjek. Ya kan? Iya, Memasak dia kan predikat, verba. Dia bisa jadi predikat. Ini bisa juga jadi predikat loh. Bangun itu kan verba juga. Jadi baru bangun ini juga bisa jadi predikat. Nah, nasi ini adalah objek ya. Ketika ini konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi intrakalimat dia. Jadi kalimat ini punya dua subjek dan dua predikat. Ini disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara biasanya dia nggak punya anak kalimat. Jadi semuanya induk, semuanya penting. Misalnya, eh, ayah dan ibu pergi ke pasar. Ini berasal dari kalimat ayah pergi ke pasar, ibu pergi ke pasar. Dua-duanya pergi ke pasar. Jadi digabung ayah dan ibu pergi ke pasar. Sama-sama penting. Ayah dan ibunya sama-sama penting nih. Kedudukannya sama ya. Tapi kalau majemuk bertingkat itu ada eh, klausa yang penting, ada klausa tambahan. Klausa tambahan ini biasanya dia berfungsi sebagai penjelas. Misalnya penjelas keterangan waktunya, keterangan sebab, akibat, cara, dan banyak lagi. Jadi biasanya dia sifatnya sebagai keterangan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, eh, ketika aku baru bangun, ini adalah apa? Waktu kapan ibu memasak nasi, ya kan? Karena ketika menunjukkan waktu, berarti ibu memasak nasi itu waktunya pas aku baru bangun. Gitu kan ya? iya, Bisa dipahami sampai sini? bisa. Bisa. Jadi, kata dari ketika aku baru bangun ini adalah keterangan waktu. Hmm, Nah, keterangan ini yang menjadi anak kalimat. Pokoknya yang dia berfungsi sebagai keterangan, maka disebut anak kalimat di dalam kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang nggak ada konjungsinya, ini kan ini satu satu apa sih? Satu klausa ya ini dari sini sampai sini. Ini satu klausa. Terus yang nggak ada konjungsinya ini dia berdiri sendiri. Kakak bedain lagi warnanya biar enak. Nih, ini adalah unsur terpentingnya atau kalau di dalam ini disebutnya kalimat inti, inti kalimat ya, atau induk kalimat. Induk kalimat, ini anak kalimat. Terus kalau bentuknya kayak gini, dia nggak perlu ada koma nih. Kata ketika di tengah nggak perlu ada koma. Nah kalau kita bentuknya ubah, nih di sini nggak apa-apa ya, random banget nulisnya. Ketika
Aku baru bangun. Koma. Ibu memasak. Jadi di sini dia pakai koma. Kalau Anaknya anak dua. kalimatnya duluan. Ini anak kalimat, ini induk kalimat. Jadi kalau anak kalimat mendahului induk, dia koma, pakai koma. Tapi kalau induknya dulu, nggak perlu ada koma. Gitu untuk tanda baca di kalimat yang induk anak. Gimana? Paham? Paham, Atau masih paham. bingung? Paham? Tapi kalau misalkan Ah, berarti kebanyakan anak kalimat itu nyambungnya sama konjungsi ya? iya. Kalau yang kan ini dua klausa ya, ini satu klausa nih yang kakak tandain ini dan ini satu klausa lagi. Anak kalimat itu biasanya klausa yang didahului konjungsi. Nah ini kan klausa ini yang pertama dia nggak punya konjungsi, sedangkan ini ada konjungsi kan ketika mudahnya di sini ini didahului kata ketika. Ketika ini konjungsi. Sementara kalau induknya nggak ada konjungsinya gitu. Jadi kalau simple kayak gini kan kita mungkin mudah ya. Kalau kalimat yang lebih luas, kamu cari aja ada konjungsinya nggak. Kalau yang nggak ada, kalau saya nggak ada berarti itu induk. Kalau ada konjungsinya berarti itu anak, anak kalimat. Kalau konjungsinya dan gimana Kak? Kalau konjungsinya dan itu adalah kalimat majemuk setara. Dia nggak pakai kayak misalnya nggak bakalan bisa dia ditaruh di awal dan ayah ibu pergi ke pasar. Kan nggak kayak gitu, ya kan? Pasti selalu ayah dan ibu atau ibu dan ayah. Oh, jadi pasti ada konjungsi lain selain dan. Iya, Kalau kalau misal, mau konjungsi anak kalimat berarti harus ada ini. Karena kalau dan atau dia adalah konjungsi yang menyatakan hubungan setara. Nah, kalau anak kalimat berarti ada hubungan yang nggak setara. Kan ada yang induk, ada yang anak, ya kan? Ada yang penting, ada yang tambahan. Berarti kan itu nggak setara. Sebenarnya kalau dan atau itu setara. Gitu. Gimana? Jelas? jelaskan. Jelas. Oke. Jadi di sini dia ada kesalahan. Di sini dia belum ada kesalahan, sorry kok. Nah, kesalahannya tadi yang ini ya. Terus ini singkatan ini, Itu apa? yang singkatan itu. nama gimana bagusnya, baiknya yang benar. Itu panjang banget Kak. Iya, kayaknya emang namanya panjang deh. Cuman ini singkatannya salah. Bentuk singkatannya salah. Jadi kalau mau nyingkat nama itu selama dia singkatan kayak gini A titik N Hanya titik. kapital ya? Ya, semuanya kapital kalau dia. Berarti kan kalau singkatan itu huruf pertama unsur nama ya. Iya. Misalnya namanya Muhammad Fahri, biasanya disingkat M titik Fahri gitu kan. Itu inisialnya M-nya di apa? Huruf pertama. Nah, jadi harus selalu kapital. Pertama ini salah. Kemudian kalau singkatannya lebih dari satu, tulisnya jangan ada spasi. Oh, A titik N langsung tanpa spasi titik terus J titik TH TH ini mungkin dia dari singkatan untuk satu kata jadi boleh pakai dua huruf yang jelas pertama kapital yang kedua kecil terus baru titik. Nah A ini nih yang nggak jelas ya terus jadi ini salah salah spasinya spasi. Terusnya langsung. Baru setelah singkatannya habis, mau nama unsur nama yang full, berarti
spasi. Gitu, titik terus spasi baru namanya siapa. Gitu untuk penulisan nama. Terus penulisan apa lagi nih? Ada kesalahan lagi nggak? Itu yang Robert von Ingolden Mm-mm. Gildem itu pakai strip bener. Kalau nama sih kadang kita nggak bisa nyalahin karena kadang biasanya ya dia ada apa ya suka-suka gitu ya. Oh, Ada oh yang itu namanya pakai, ada dia. yang enggak. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Kalau emang namanya penulisannya seperti itu ya nggak apa-apa. Ya di kalimat itu ada kesalahan. Tanda baca kira-kira di mana? Ada kekurangan tanda baca. Oh, Dalam yang kalimat harusnya ada tapi nggak ada, yang harusnya nggak ada malah ada. yang abis nama masih koma biasanya. Sebelum malah. Oh, sebelumnya. Belum kan. Iya, ini kan ada kata dalam. Ya. Dia menunjukkan keterangan nih kalau dalam, ya kan? Karena dia preposisi. Dalam kurun waktu yang sama, berarti ini keterangan. Nah, keterangan di awal itu sama kayak anak kalimat di awal. Dia harus diikuti nama, nama, koma, baru namanya. Waktu yang sama, dalam kurun waktu yang sama, koma, Robert von Heinegelden mengemukakan tentang persebaran tinggalan megalitik bla bla bla. Nah, ini ada kata luas, terus yang, koma. Kata yang itu nggak boleh Bukan didahului koma. koma. Harusnya sebelum sesudahnya. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi langsung aja bablas kalau yang kayak gini. Karena fungsi dari yang itu menjelaskan kata sebelumnya. Hmm. Dia mau berikan spesifikasi. Misalnya, kakak mau bilang, mau menunjuk suatu murid gitu ya. Seorang murid. Kalau kakak bilang, murid, eh, murid, apa ya? Murid selalu rajin. Nanti itu jatuhnya umum gitu. Oh, semua murid berarti rajin gitu, selalu rajin. Padahal yang kakak maksud ada tertentunya. Misalnya, murid yang pakai baju biru itu selalu rajin. Nah, itu baru bisa. Jadi ada kata yang itu memberikan spesifikasi. Nah, kalau sebelumnya dikasih tanda koma kan berarti dia udah terpisah tuh, ya kan? Terpisah. Jadi dia berdiri sendiri nih di depan. Dia jadi awal kata. Nah, dia mau jelasin siapa? Nggak ada yang dijelasin. Gitu. Ya, jadi kata yang nggak boleh didahului koma. Ini salah. Ya, itu. Terus ada kesalahan lagi mana ya? Nah, ini. Di paragraf kedua, dalam perkembangannya, kalau kita lihat bentuknya ada kata dalam, dia harus ada tanda koma. Tapi coba dilihat, ada subjek predikatnya nggak di sini? Nggak ada subjek. Nggak ada subjek. Kalau predikatnya ada ya? Ada. Iya, Menunjuk. menunjukkan. Siapa yang menunjukkan? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada jawabannya, ya kan? Nah, jadi di sini nggak punya subjek. Harusnya gimana? Harusnya buang kata dalam, baru perkembangannya menunjukkan. Nah, di sini kalau kata dalamnya dibuang, tanda komanya juga dibuang, gitu ya. Jadi ternyata kesalahannya bukan tanda koma, kurang tanda koma, tapi lebih ke buang kata dalam ini. Karena lebih penting subjek ya, lebih penting ada kehadiran subjek dibandingkan ada koma ya. Koma itu kan ngikutin bentuknya. Tapi kalau ternyata subjek itu syarat mutlak dari sebuah kalimat ya. Jadi kita cari subjeknya dulu. Nah, katanya ini bisa diganti juga misalnya perkembangan megalitik menunjukkan bahwa didasarkan bla bla bla. Jadi nggak pakai kata ganti juga bisa, pakai kata ganti juga bisa. Nah, ini udah cukup menjadi
subjek. Jadi ini kesalahannya nggak efektif ya. Terus ini tanda baca. Nah, berarti udah ketahuan jawabannya yang mana? Kembang. Kembang. Iya, gitu. Ini Udah semua. lumayan panjang ya. Ya, memang ada soal yang butuh effort lebih banyak. Tapi ini salah nih. Ini kuncinya salah. Padahal yang A itu kan udah jelas banget ya pilihan. Emang kuncinya apa, Pak? Ini sih kayaknya salah ketik aja kayak di kopas-kopas kakak bikinnya. Terus lupa ganti yang bagian ini. Apa tadi? D ya. Benar. Ada beberapa yang salah yang nggak sesuai dengan kunci ininya. Ini nanti kalau kakak jelasin terus berubah, berarti ada kesalahan ketik. Tadi 4 berapa? 4 Ah, 4 ya. Ini 45. Kata ganti mereka pada kalimat ke-6. Ini soal gampang banget kalau kata ganti orang. Mencari maksud dari kata ganti orang. Harusnya kurang dari 1 menit kamu bisa ngerjain ini. Coba. Siapa yang dimaksud mereka? Ini kalimatnya. Dahulu. Para pendahulu. Taunya dari mana? Itu sebelumnya kan yang bilang, tersebut dapat kita Iya. pelajari dari para pendahulu. Benar. Jadi mereka itu kan berarti konteksnya orang ya. Nah, di kalimat sebelumnya, siapa orang yang dimaksud? Siapa orang yang dibahas? Nah, ternyata dia membahas ini, para pendahulu negeri ini. Jangan lupa ada kata negeri ini. Berarti negeri ini yang dimaksud negeri mana? Indonesia. Indonesia. Berarti kalau para pendahulu doang ini terlalu luas. Oh, Nah, para pendahulu sama dengan nenek moyang nggak? iya, iya. Nenek moyang. Sama. Sementara ini lebih lengkap. Oh, Jadi jawabannya ini ya, juga kayaknya salah. Ya, jawabannya E. ya. Pantesan saya salah banyak. Oh iya. Kalau PBM saya, aduh, paling banyak lah salah. Nah, harus teliti ya. Jadi gini, kita bahasa Indonesia itu bergantung macam-macam opsinya. Jawaban C bisa jadi benar kalau nggak ada jawaban yang E. Atau ada jawaban E tapi Indonesianya dibuang. Hmm, Berarti kita lebih pilih yang C karena sama persis dengan yang ini, ya kan? iya. Tapi karena ini ada kata Indonesia, ini lebih spesifik dan makna para pendahulu dengan nenek moyang itu sama aja. Jadi kita pilih yang ini. Jadi bergantung pilihan jawabannya ya. Pokoknya kamu tuh kalau bahasa Indonesia pilih jawaban yang paling benar. Kalau ada beberapa kemungkinan, pilihlah yang paling benar. Gitu. Jadi kadang, Itu hmm? tergantung yang buat soal bukan sih, Kak? Iya. Ya, tergantung yang buat soal dia pengennya apa. Nah, itu keinginan soal, keinginan pembuat soal bisa kita kenali lewat bentuk opsinya. Opsi jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya lah kok ini nenek moyang para pendahulu kok sama aja. Nah, berarti di sini bedanya ada Indonesianya. Oh, jadi dia maunya yang lebih spesifik gitu. Ini sama-sama ada Indonesia tapi warga. Nah, sekarang kakak tanya, warga dengan para pendahulu artinya sama nggak? Beda. Beda. Kalau para pendahulu ya dia warga atau perjuang yang zaman dulu gitu kan. Pasti udah lewat, nggak di masa ini. Sementara kalau warga itu bisa zaman dulu, bisa sekarang. Jadi kalau warga doang itu nggak spesifik waktunya. Tapi kalau pendahulu nenek moyang itu spesifik waktunya ya. Berarti udah masa lampau. Dia hidup di zaman terdahulu gitu.
Jadi meskipun sama-sama Indonesia ini nggak bisa di-compare karena ini udah jelas beda banget. Tuh, ya, tuh bisa dipahami? Bisa, bisa. Jadi ini sebetulnya soal yang mudah, tapi si pembuat soal ini juga nggak mau dengan mudahnya memberikan skor tinggi ya, tanpa tanpa mikir. Iya kan? Ini kan gampang banget sebenarnya. Tapi kalau nggak ada jawaban ini, ya udah gampang banget nggak perlu mikir. Tapi karena ini dia bisa mengecoh. Nah, eh, soal bahasa Indonesia dikatakan sulit itu kalau ada pengecohnya biasanya. Gitu. Karena pasti banyak yang salah kan kalau mengecoh terus nggak teliti itu pasti banyak yang salah. Jadinya skor dia bakalan tinggi. Skor nomor ini. Gitu ya. Salah dia doang Jadi bener kan? Dia mesti hati-hati banget kalau ada soal mudah jangan buru-buru kayak, wih ini gampang banget ah ini langsung dilihat dilihat opsinya pasti ada yang mengecoh gitu karena untuk tingkat UTBK nggak mungkin segampang itu ya hati-hati banyak jebakan yang biasanya kelihatan kelihatan gampang itu biasanya ada pengecoh tuh lanjutnya ini satu nomor lagi. Yang Kelemahan judulnya kayak paragraf judul nggak? kedua. Apa? Yang judul. Judul? Yang 47. 47. Oh, ini gampang ya? Kagak, yang 47 aja kak. Saya masih suka salah. 47, judul. Oke. Judul itu catatannya apa aja? Menentukan judul. Pertama, harus sesuai, Yang ada dalam itu. ya, sesuai dengan isi teksnya. Kemudian yang kedua, menarik. Menarik membaca. Biasanya kalau di soal eh, lebih menekankan ini sih, harus sesuai dengan isi teks. Kecuali kalau misalnya ada dua judul yang sama-sama bisa mewakili keseluruhan isi teks, kita pilih mana? Pilih yang lebih menarik diksinya, pilihan katanya lebih menarik, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bacaan ini membahas soal apa? Soal? Yang berpolitik dan berkuasa. Ya, berpolitik. Ada dia di sini menjelaskan kita harus menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan untuk membangun negara yang sejahtera, adil, bla bla bla. Terus di sini ada tekad kuat dalam makna berpolitik adalah dengan menjadi penguasa berpihak pada rakyat. Ini sekalian kakak bahas 46 ya. Jadi kesalahan dua paragraf ini adalah paragraf keduanya kebalik. Dia harusnya jadi yang pertama. Harusnya ini dulu nih. Ini satu, ini kedua. Kenapa? Karena di sini dia bilang, oleh karena itu cara perubahan orientasi politik di Indonesia harus segera dilakukan. Nah, perubahan orientasi itu dijelasin di kalimat 1 dan 6, kalimat 1 sampai 6. Gitu. Jadi ini kebalik. Nah, dari sini dia ngebahas tekad kuat dalam berpolitik, ya kan? Terus di sini jelasin cara kembalinya atau cara mengubah orientasi. Di kalimat 1 dia nyebutin kasus juga karena politik yang berkembang saat ini tidak ada bedanya dengan transaksi bisnis. Kenapa politik bisa disamakan dengan transaksi bisnis? Hal yang menonjol dari bisnis itu apa? Kalau kita dengar bisnis, apa yang kita pikirkan? Kayak apa ya? Jual beli gitu kak. Jual beli. Nah, kalau ada jual beli berarti ada cuan. Ya Ya, kan? duit. Orang nggak Betul. mungkin jual kalau nggak ngambil keuntungan. Pasti tujuannya untuk mengambil keuntungan. Orang yang membeli pun dia dapat keuntungan. Dapat apa?
bisa menggunakan barangnya. Intinya dia dapat value dari barang yang dibeli lah ya. Nah, jadi eh kalau bicara bisnis itu ya pasti cuan, keuntungan, uang ya. Jadi di sini politik disamakan dengan transaksi bisnis. Jadi apa? Arti dari politik ini udah melebur. Politik kan harusnya dia yang berpihak untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan orang banyak. Tapi kondisinya saat ini politik yang digambarkan pada saat ini nggak ada bedanya dengan transaksi bisnis. Jadi bukan berpihak ke rakyat lagi, tapi berpihak ke orang yang punya uang supaya menghasilkan cuan atau keuntungan. Nah, setelah menyebutkan kasusnya pada saat ini atau gambaran politik pada saat ini, dia memberikan solusi. Oleh karena itu, cara perubahan orientasi politik di Indonesia harus segera dilakukan. Perubahan orientasi ini ya yang tadinya orientasinya ke uang harus dikembalikan lagi ke politik yang sebenarnya, yaitu berpihak pada rakyat. Nah, caranya gimana ini? Dia harus kembali menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan untuk membangun negara yang sejahtera, adil, beradab. Terus dia gak aji mumpung berpuasa, tetapi emang uh, jalannya untuk membangun bangsa. Terus harus jujur, ya kan, kejujuran berpolitik dan seterusnya. Jadi di sini yang paling tepat apa kira-kira? Menurut Bintang yang mungkin jadi judul mana? Hmm, Kita mesti sisihkan yang salah dulu, yang nggak mungkin, atau kita cari yang mungkin-mungkin. yang nggak mungkin yang B B, sama oke, E nggak mungkin E. nggak mungkin E. Terus Kayaknya sih yang D deh. Potret politik Indonesia. potret. Kalau potret politik Indonesia berarti dia sampai pada tahap menjelaskan keadaan politiknya doang. Politik sekarang ini gimana? Ada, ini kan udah bilang nih transaksi bisnis, ya dijelasin kasusnya. Misalnya para penguasa atau DPR gimana gitu kan. Jadi ada penjelasan lebih lanjut terkait tadi potret politik saat ini atau potret politik Indonesianya. Kalau di sini dia selain menggambarkan potret politik di Indonesia pada saat ini pada teks ini ya, dia juga memberikan saran. Berarti kurang tepat kalau yang D. Terus mana dong makna berkekuasaan ini enggak. Ini lebih bahas makna berpolitik. Jadi ini enggak. Makna berkuasa dalam politik enggak juga. Yang F. Jadi sebetulnya yang mungkin adalah ini. Makna berpolitik atau yang berpolitik dengan tekad kuat. Nah, kira-kira lebih tepat mana? Kalau makna berpolitik doang, dia berarti udah cukup dengan ya ngejelasin politik itu kayak gimana, ya kan? Berpolitik yang baik seperti apa. Tapi di sini ada kata tekad kuat dalam makna berpolitik. Berarti lebih tepat berpolitik dengan tekad kuat. Nah, ini juga kajinya salah juga ini. Salahnya yang B lagi. Ya harusnya. Nah, itu judul harus sesuai dengan isi teks dan menarik. Kalau ini dia lebih ke yang paling spesifik dengan isi teksnya. Kalau makna berpolitik masih cukup luas, jadi lebih tepat berpolitik dengan tekad kuat. Nah, di sini ditekankan di awal nih, tekad kuat dalam makna berpolitik. Berarti kan berpolitiknya harus dengan tekad yang kuat. Itu karena banyak godaannya tadi udah disebutin ya. Oke, gimana?
Bintang, ada pertanyaan sampai sini? Maksudnya kalau cari judul itu bisa cari lewat ide pokok nggak sih Kak? Bisa banget dari ide pokok. Karena ide pokok kan mengandung hal umum. Nah, judul kan juga yang bisa mewakili semua, berarti ya yang mengandung hal umum kan? Yang Oh, bersifat, berarti kalau gitu dari semua ide pokok dari semua paragraf kita jadiin satu ntar jadiin judul gitu. bisa kayak gitu. Jadi yang nyangkut di, misalnya ada 3 paragraf, berarti judul itu harus menyinggung Tiga-tiganya. tiga-tiganya, benar. Nggak hanya di satu. Atau kalau misalnya menyinggung lebih ngena di satu paragraf doang, berarti paragraf itu harus menjadi inti dari keseluruhan paragraf yang ada. Paham Oh, nggak? Jadi kan kalau kalimat kalimat dalam paragraf itu pasti ada kalimat inti, terus kalimat yang lainnya kalimat penjelas kan? iya iya. Nah, kalau lingkupnya teks, terus paragrafnya banyak, itu biasanya juga ada satu paragraf yang menjadi inti dan paragraf yang lainnya itu paragraf penjelas. Jadi Iya kalau iya. misalnya bentuk paragrafnya seperti itu dan judulnya cuma cerempet atau cuma ngena di satu paragraf, berarti harus paragraf yang sifatnya inti. Oh, berarti kalau udah dapat yang judulnya dari paragraf yang inti itu, berarti Mm-mm. otomatis ide pokoknya yang inti juga dong. Iya, bisa jadi seperti itu. Nggak jauh beda, nggak akan jauh beda. Judul, topik, ide pokok itu nggak akan jauh beda. Mungkin lebih ke diksinya aja yang beda, pilihan kata. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa bisa. Bisa. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada Kak. Nggak ada. Kalau gitu kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Ya, Oke, terima kasih atas perhatian Bintang. Semoga selalu sehat ya. Semangat terus walaupun ini sendirian. Bagus, nggak apa-apa, nggak usah ngikutin yang lain. Ya, setiap orang punya kepentingannya sendiri-sendiri, punya prioritasnya sendiri-sendiri ya. Oke, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.